Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang psikologi perkembangan pada anak. Diharapkan ketika kita menonton video ini semoga bisa menjadi informasi kepada setiap kita yang mungkin akan memiliki anak pada nantinya. So, jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini karena kalian akan mendapatkan informasi-informasi menarik yang mungkin bisa menjadi bekal bagi kita untuk membina anak, membimbing anak dalam masa-masa periode perkembangannya dalam tentang kehidupannya, sehingga diharapkan anak bisa berkembang dengan sebagaimana adanya, agar tidak terjadi distraksi atau disfungsi pada anak itu sendiri. So yang nanti kita akan lihat yaitu pertama, hukum-hukum perkembangan pada anak, tugas perkembangan, intisari dari sosial dan emosional menurut Erik Erikson, terus perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, dan perkembangan moral menurut Vygotsky. Jadi yang pertama di sini kita akan melihat mengenai hukum perkembangannya, yaitu pertama hukum konvergensi. Di sini diharapkan anak bisa mengeksplor dunia luarnya bersumber dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu keluarga, dan aspek yang kedua yaitu lingkungan sekitar. Jadi diharapkan orang tua memberikan kontribusi yang baik dalam membina anak, membimbing anak mengeksplor dunia luarnya sehingga dia mengenal apa-apa saja yang belum dia ketahui, menjadi informasi dan bekal bagi dia untuk masa perkembangan berikutnya. Lalu yang kedua kita lihat lagi hukum perkembangannya, yaitu hukum perkembangan tempo perkembangan. Di sini masing-masing anak memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda. Ada contoh sederhananya, ada anak yang bisa menerima informasi dan mencernanya dengan baik dan cepat, namun ada anak juga yang lambat. Sehingga di sini kita bisa, ketika kita mengerti hukum perkembangan ini, kita bisa membedakan ada anak yang mungkin bisa memiliki potensinya sendiri, bakatnya sendiri, dan ada anak juga yang memiliki potensi dan bakatnya sendiri, sehingga kita tidak bisa menyamakan anak ini sesuai dengan kapasitas dirinya masing-masing. Jadi masing-masing anak memiliki hukum tempo perkembangan yang berbeda-beda, tidak semuanya sama. Dan ketika kita sudah mengetahui yang pertama itu konvergensi, yaitu anak akan belajar mengeksplor dunia luar, lalu hukum tempo perkembangan di sini diharapkan orang tua bisa mengerti masing-masing anak dengan kualitas dan kapasitas yang ada di dalam dirinya. Lalu yang ketiga yaitu hukum rekapitulasi. Di sini anak akan mulai belajar berulang kali untuk mengenal dan beradaptasi dengan dunia luarnya yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu tentang hukum konvergensi, anak akan mengeksplor dunia luar. Lalu kita lanjut ke berikutnya yaitu hukum rekapitulasi. Di sini anak akan belajar mengulang sehingga dia bisa menguasai apa yang dipelajari sebelumnya itu. Jadi anak akan semakin matang dalam beradaptasi dalam dunia luarnya ketika dia mengenal dan dia mengetahui informasi yang sudah dia cerna sebelumnya yang dia adopsi, sehingga dia mulai mengulangi kembali. Jadi dalam fase hukum rekapitulasi ini, lalu kita lanjut yang berikutnya ketika anak sudah mulai belajar mengulang lagi sampai dia ada dalam fase di mana dia menjadi matang dan menguasai hal tersebut, dan dia akan lanjut kepada hukum yang berikutnya yaitu hukum bertahan dan mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Di sini akan terjadi pada umumnya yaitu pada anak berusia remaja. Di sini dia akan merasa tertekan kalau dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Jadi di sini anak akan cenderung mulai menemukan jati dirinya, sehingga dia akan bertahan dengan apa yang dia punya dan dia mulai membuat satu mekanisme dan dia akan mengembangkannya terus menerus, dan dia akan mengasah kemampuan dalam dirinya menjadi suatu potensi yang diharapkan ke depannya nanti. Lalu ketika itu masuk kepada fase yang berikutnya yaitu hukum irama perkembangan. Di sini anak akan berjalan seiringnya waktu dalam gelombang kehidupan yang dia alami yang terjadi. Anak akan mulai mengiringi kehidupannya dengan baik, dan di sini hukum irama perkembangan ini bicara mengenai pertumbuhan fisik dan pertumbuhan secara jasmani maupun rohani. Jadi anak akan mulai dewasa secara perlahan-lahan tanpa harus dipaksa, tanpa harus di-push terus-menerus, tapi anak akan mulai belajar mengenal banyak hal seiring waktu berjalan. Ketika sudah selesai mengenai hukum perkembangan ini, kita akan lanjut ke berikutnya yaitu tugas-tugas perkembangan di dalam anak. Yang pertama di sini yaitu anak akan belajar
berjalan. Ini rentang waktu 9 bulan sampai 12 bulan. Di sini anak diharapkan sudah bisa untuk belajar berjalan, dan di sini diharapkan orang tua bisa memberikan stimulasi kepada anak untuk dia merasakan sensasi yang baru, gimana caranya untuk bisa berjalan. Dan ketika dia sudah belajar berjalan, kita masuk kepada tugas perkembangan berikutnya, yaitu diharapkan anak bisa atau mampu untuk memakan makanan yang padat seperti nasi, buah-buahan, dan lain-lainnya. Tidak hanya bubur saja dan atau minum susu, tapi di sini anak diharapkan bisa memakan makanan yang padat agar bisa mendukung dan support perkembangannya menjadi lebih baik lagi dan lebih cepat. Lalu anak juga harus bisa diharapkan untuk bisa berbicara, mempush keterampilan berbicaranya agar anak tidak menjadi kaku dalam bersosialisasi nantinya. Lalu anak juga harus bisa diharapkan bisa buang air kecil dan buang air besar, supaya dia bisa dilatih untuk lebih mandiri dengan disiplin-disiplin yang diterapkan kepada orang tua. Lalu ada juga diharapkan orang tua bisa melakukan tugas perkembangannya, itu sex education atau mengenal perbedaan antara jenis kelamin dan apa-apa saja menjadi batasan larangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak. Lalu kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang sosial dan emosional. Perkembangan menurut Erik Erikson, di sini diharapkan anak bisa mengendalikan emosinya, bisa mengekspresikan emosinya dengan benar dan baik yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga ini akan memicu pada konsep diri anak yang benar. So anyway, diharapkan orang tua bisa memberikan kontribusi support yang baik kepada anak, sehingga anak ini tidak menjadi kaku dalam mengekspresikan emosinya atau bahkan mengendalikan emosinya sebagai mekanisme ketika dia ada dalam dunia sosial, mengekspresikan emosinya itu seharusnya bagaimana. Dan di sini juga cara dia bersosialisasi, bagaimana kemampuan sosial interestnya. Diharapkan anak bisa menjadi terampil, percaya diri untuk tampil di depan umum, menunjukkan, mengekspresikan sosial interestnya dengan baik dan benar dengan kemampuan yang dia miliki, yang sudah dia dapat dari keluarga tentunya. Berikut perkembangan kognitif menurut James Piaget. Di sini diharapkan orang tua mampu memberikan investasi kepada anak ketika dia ada dalam masa periode perkembangannya, yaitu orang tua bisa membimbing, menuntun, mengajar anak akan banyak hal, sehingga ini bisa merangsang otak anak untuk terus berpikir agar dia memiliki kecerdasan dan perkembangan kognitif yang jauh lebih baik. Jadi yang menjadi fokus utama yaitu di mana orang tua harus meminimalisirkan anak dalam mengonsumsi makanan-makanan dingin, karena dengan hal tersebut ini akan melemahkan daya ingat anak. Sehingga dengan demikian ketika orang tua memperhatikan fokus pada bagian ini akan menjadi lebih baik dalam anak menjalani perkembangan kehidupannya, menjalani kelangsungan hidupnya yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi sangat diperhatikan lagi, yaitu bagaimana cara anak memiliki kecerdasan secara emosional dan juga memiliki kualitas interest yang baik. Tapi di sini juga menjadi fokus utama setiap orang tua, yaitu anak harus memiliki kecerdasan dan kualitas mindset yang jauh lebih baik. Lalu kita lanjut yang terakhir, yaitu memiliki kualitas mindset dan perkembangan kognitif yang diharapkan oleh orang tua. Kita akan lanjut yang berikut, yang terakhir, yaitu perkembangan moral menurut Vygotsky. Di sini Vygotsky menekankan pentingnya moral, yaitu anak dapat mengetahui dan belajar mengenai nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Jadi sangat penting sekali dalam perkembangan anak ini, yaitu anak harus dilatih, dituntun, dibimbing mengenai perkembangan moral ini. Ini yang menjadi fokus, yaitu pengajaran tentang mungkin ritual-ritual agamawi yang bisa menuntun anak mengenal akan Tuhan, sehingga ini menjadi nilai tambah bagi anak untuk memiliki moral yang jauh lebih baik. Jadi ketika anak punya jiwa sosial interest yang baik, memiliki
emosional yang bisa dikendalikan, emosional yang baik, lalu anak juga memiliki perkembangan kognitif yang diharapkan oleh orang tua, dan juga moral. Ini yang menjadi fokus dan menjadi satu kelebihan dan satu award kepada anak ketika dia berhasil melakukan semuanya ini. Jadi dalam masa-masa perkembangan ini yang menjadi fokus utama yaitu di mana perhatian orang anak berjalan ke arah yang benar dan tidak menyimpang dalam masa-masa periode perkembangannya ini. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kiranya video ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi setiap kita dan juga bisa menjadi berkat untuk semua kita yang membutuhkannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biarlah channel ini bisa menjadi solusi kehidupan untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Shalom.